melakukan perhitungan. Nah, model perhitungannya nanti menggunakan model regresi linear. Estimasi itu pasti berkaitan dengan regresi linear. Model regresi linear ini itu sebenarnya sudah kalian dapatkan di mata kuliah statistik, baik statistik probabilitas maupun nyali. Oke, sudah. Beralih ke jaringannya dulu. Ya. Model ini sering digunakan dalam analisis statistik atau berkaitan dengan mata kuliah statistik. Model regresi linear digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional. Di antara satu atau beberapa variabel bebas atau variabel prediktor terhadap satu variabel terikat atau satu variabel responnya. Kita akan melakukan atau mencari hubungan antara variabel fungsional, variabel bebas, ya variabel prediktor, atau independent variabel terhadap dependent variabel. Kalau kita bicara masalah menganalisis regresi dari parameter, ya, atau mengestimasi parameter, maka secara otomatis kita akan mengestimasi dari model regresi. Itu model yang digunakan untuk melakukan estimasi. Sedangkan estimasi adalah keseluruhan proses yang memerlukan serta menggunakan estimator untuk menghasilkan sebuah estimasi dari suatu parameter. Estimasi itu keseluruhannya, keseluruhan proses, di mana kita memerlukan estimator. Estimator dalam hal ini adalah variabel konstanta dan derajat kemiringan. Nah, di mana variabel konstanta dan koefisien kemiringannya atau derajat kemiringannya nanti yang akan menentukan nilai dari estimasi. Berapa nilai konstanta, berapa nilai x-nya, berapa nilai derajatnya tergantung dari data yang ada di masing-masing variabel. Estimasi adalah suatu pengukuran yang didasarkan hasil kuantitatif. Jadi nanti data yang kita gunakan adalah data kuantitatif. Artinya apa? Data yang kita gunakan adalah data berupa angka. Dan hasil dari estimasi ini tingkat akurasinya bisa diukur dengan angka. Ya, karena datanya kuantitatif, maka nanti hasil akurasi dari estimasi ini bisa diukur dengan menggunakan angka. Seberapa besar estimasinya atau seberapa besar hubungannya itu tergantung dari koefisien korelasi yang ada. Semakin mendekati angka 1, maka ya prediksinya atau hubungannya semakin erat. Kalau semakin mendekati angka 0, berarti hubungannya semakin renggang.
Semakin mendekati angka -1 berarti hubungannya kuat tapi negatif. Hubungan yang berlawanan arah atau saling membenci, itu istilahnya. Kemudian estimasi di dalam suatu metode, di dalam statistik adalah metode untuk memperkirakan nilai populasi. Jadi kita akan memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel tertentu. Jadi kita akan melakukan proses penilaian, mengestimasi atau memprediksi suatu populasi, kemudian datanya diambil dengan menggunakan sampel tertentu. Jadi tidak semua anggota populasi kita gunakan sebagai anggota sampel. Sedangkan dalam data mining, estimasi adalah proses menerka nilai yang belum diketahui secara pasti. Dalam data mining ini estimasi berarti kita akan menerka nilai-nilai di mana nilai itu belum diketahui secara pasti. Berarti bisa berarti betul, bisa berarti kurang betul, dan bisa berarti tidak betul. Bagaimana suatu hasil estimasi tidak betul atau kurang betul atau menyimpang? Itu data yang digunakan data yang kurang betul atau datanya kurang valid. Jika Anda melakukan pengumpulan data, kemudian dilakukan estimasi, hasilnya itu melenceng jauh, berarti data yang Anda kumpulkan itu tidak valid. Metode yang digunakan bisa berupa metode multiple regression berarti metode regresi di mana kita akan menggunakan 3 buah variabel atau lebih, bisa 3, bisa 4, atau bisa 5. Semakin banyak variabel yang kita gunakan, maka proses perhitungannya, proses algoritmanya semakin rumit. Algoritmanya juga semakin rumit. Lalu semakin banyak variabel. Kemudian ada yang menggunakan simple linear regression. Model simple linear regression ini model regresi yang melibatkan 2 buah variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian ada metode korelasi, ya sama, regression dan correlation itu satu paket. Kemudian ada confidence interval correlation, ini juga sama. Jadi modelnya multiple regression ataupun linear regression, simple linear regression. Nah, ya. Itu yang nanti perhitungannya. Regresi linear di dalam ilmu statistik maupun ilmu data mining adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara beberapa variabel. Jadi alat ukurnya ya untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel itu disebut dengan regresi linear, baik yang simple maupun multi regresi. Dalam regresi linear ada beberapa yang harus dipahami. Yang regresi linear, baik regresi multi ataupun yang simple, ada hal ataupun parameter-parameter yang harus dipahami. Dalam hal ini ada variabel terikat. Ya. Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya itu tergantung dari variabel lainnya. Kemudian ada variabel bebas. Nah, variabel bebas ini variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi, bahkan mempengaruhi variabel yang lain. Ada yang disebut dengan parameter berupa konstanta, ya. Konstanta dan koefisien regresi. Ada variabel terikat, variabel bebas, ada konstanta dan koefisien regresi.
Model regresi ini adalah model yang memiliki tingkat akurasi lebih baik dibandingkan dengan model-model analisis variabel yang lain. Ini model yang paling akurat, mendekati nilainya di atas 90% dibandingkan dengan variabel-variabel yang model analisis yang lain. Untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain, itu dinyatakan dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Jadi besarnya Y itu ditentukan oleh A ditambah dengan BX, di mana Y sama dengan variabel respon atau variabel akibat atau dependent variable, sedangkan X merupakan variabel prediktor atau variabel penyebab atau independent variable, dan A konstanta, B adalah koefisien regresinya atau kemiringan atau besarnya respon yang ditimbulkan oleh prediktor. Nilai A ditentukan oleh A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dan besarnya B itu ditentukan oleh N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini masing-masing nilai konstanta dan koefisien regresinya. Besarnya berapa? Besarnya tergantung dari data X dan data Y. Besarnya A dan B tergantung dari data X dan data Y. Ini untuk mengetahui besarnya pengaruh ataupun nilai dari Y, ya, misalnya pengaruh dari nilai X terhadap Y. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, ya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya, kita harus menghitung koefisien korelasi. Jadi kita harus menghitung koefisien korelasi, karena korelasi itu diartikan sebagai hubungan. Jadi untuk menyatakan besarnya hubungan itu harus dihitung dengan menggunakan koefisien korelasi. Korelasi di dalam mata kuliah atau ilmu statistik ataupun ilmu data mining adalah teknik analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat. Ada pula yang terjadi karena hubungannya kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti pula perubahan pada variabel yang lain secara teratur, baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Misalnya, semakin besar nilai X-nya, apakah jika semakin besar pula nilai Y, berarti hubungannya positif. Kalau semakin kecil nilai X, kemudian semakin kecil pula nilai Y-nya, berarti juga hubungan positif. Tapi jika semakin besar nilai X, tetapi semakin kecil nilai Y, berarti hubungannya berlawanan arah. Ya, itu hubungan yang terjadi antara variabel X dan variabel Y.
Seberapa besar perlawanannya tergantung dari nilai koefisien korelasinya, tergantung dari nilai R-nya. Besarnya R itu menunjukkan besarnya korelasi. Untuk menghitung koefisien korelasi kita menggunakan metode koefisien korelasi persen atau produk moment coefficient of korelasi. Dinyatakan dengan menggunakan rumus R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Itu besarnya koefisien korelasi. Bila R-nya mendekati angka 1, maka hubungannya semakin sempurna, hubungan positif yang sempurna. Jika mendekati angka min 1, berarti hubungan negatif yang sempurna. Itu besarnya R. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali. Jika R-nya itu 0, maka tidak ada hubungan sama sekali. Misalnya Rizky dan siapa nanti dicari besar yang hubungan, dicari nilai R-nya. Jika R-nya adalah 0, berarti Rizky tidak ada hubungannya dengan seseorang. Tapi jika R-nya min 1, berarti hubungannya negatif. Nah, saling membenci. Tapi kalau nilainya sampai dengan min 1, sampai dengan 1, berarti hubungannya sangat istimewa. Itu besarnya nilai R. Contoh dalam aplikatifnya. Bagian sumber daya manusia atau SDM dari sebuah perusahaan retail di Indonesia ingin membuat sebuah penelitian yang berkaitan dengan produktivitas bekerja karyawan lama dan baru. Ya, perusahaan ini melihat sejauh mana produktivitas karyawan lama dan baru berdasarkan umur. Setelah ditelusuri di bagian SDM, terdapat track record penjualan khususnya di bagian marketing. Ya, saya akan lakukan hubungan. Saya akan hubungkan atau korelasikan berdasarkan pengalaman kerja. Berikut ini adalah datanya. Karyawan 1 dengan pengalaman kerja 10 tahun, omset penjualannya adalah 10.000. Dengan data karyawan kedua, dengan masa kerja 8 tahun, ternyata omset penjualannya adalah 8.000. Kemudian karyawan ketiga dengan masa kerja 7 tahun, kemudian omset penjualannya 7.000. Karyawan 4 ya, dengan masa kerja 4 tahun, itu omset penjualannya 4.000. Dan karyawan ini atau data yang kelima, pengalaman kerja itu 3 tahun, ternyata omset penjualannya hanya 2.000. Apabila data ke-6 ya, memiliki pengalaman kerja selama 8,5 tahun, maka berapakah estimasi dari omset penjualannya? Data ke-6, jika seseorang masa kerjanya 8,5 tahun, berapakah omset penjualnya berdasarkan histori dari nilai yang ada. Jadi kita akan mencari nilai Y jika X-nya adalah 8,5. Jadi dalam hal ini pengalaman kerja adalah variabel X dan omset penjualannya adalah variabel Y. Karena yang mempengaruhi adalah masa kerja atau pengalaman kerja, bukan omset penjualan menentukan masa kerja. Jadi jangan kebalik. Kalau kebalik menentukan variabel X dan variabel Y, maka nanti nilainya tidak akan, R-nya tidak akan mendekati atau lebih dari 1 ataupun lebih kecil dari min 1.
artinya tidak akan terbentuk nilai R yang betul. Kita bahas ya. Y sama dengan A plus BX dan A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, dan B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Untuk mempermudah memasukkan nilai-nilai ini ya, untuk nilai A dan B nya, maka kita buat tabel bantuan. Tabel bantuan berupa kita masukkan nilai variabel X dan nilai variabel Y. Jadi sebelum kita bisa menghitung nilai Y nya, kita harus menghitung nilai A dan nilai B. Kita masukkan nilai X yang pertama 10, nilai X yang kedua 8, nilai X yang ketiga 7, nilai X yang keempat 4, dan nilai X yang kelima adalah 3. Kemudian kita totalkan, kita sigmakan nilai X-nya. Sigma X sama dengan 32. Ditotalkan dari 8, S10 tambah 8, tambah 7, tambah 4, tambah 3. Ketemu 32. Kemudian kita masukkan variabel Y-nya. Y1 adalah 10.000, Y2 8.000, Y3 7.000, Y4 4.000, dan Y5 2.000. Ditotalkan sigma Y. Sisi satunya 31.000. Ditotalkan. Kita coba masukkan. Sigma Y sudah ada, tadi sigma Y adalah 31. Sigma X kuadrat belum ada. Sigma X 32. Sigma XY belum ada juga. Ya. Kemudian sigma N-nya adalah 5. Sigma X kuadrat belum ada. Sigma X dikuadratkan. Sigma X kuadrat dikuadratkan berarti 32 dikuadratkan. Berarti ada yang belum diketahui. Kita buat sigma X kuadrat. Kita kuadratkan dulu nilai X-nya. X kuadrat. Berarti data pertama 10 dikuadratkan 100. 8 dikuadratkan 64. 7 dikuadratkan 49. 4 dikuadratkan 16. Dan 3 dikuadratkan 9. Kemudian nilainya ditotalkan. Dari X1 kuadrat sampai dengan X5 dikuadratkan. Ditotalkan ternyata ketemu 238. Berarti sigma X kuadrat sudah, sigma XY, berarti X dikalikan Y. Kita buat kolom lagi, yaitu sigma X dikali X dikali Y. X dikali Y, berarti X-nya 10, Y-nya adalah 10.000, ketemu 100.000. Kemudian 8 dikali 8.000 ketemu 64.000. 7 dikali 7.000 ketemu 49.000. 4 dikali 4.000 ketemu 16.000. Dan 3 dikalikan 2.000 ketemu 6.000. Kita totalkan. Sigma XY sama dengan 235.000. Masing-masing komponen ini sudah ada. Kita hitung ya, A sama dengan sigma X dikali sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kita masukkan. Sigma Y nya adalah 31.000 dikali sigma X kuadratnya adalah 238, berarti 31 dikali 238 dikurangi sigma X-nya adalah 32. Jadi 32 dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY adalah 235.000 dikalikan 235.000. A sama dengan A sama dengan 31.000 dikalikan 238. Ketemu 7.378.000 dikurangi 32 dikalikan 235.000 ketemu 7.520.000 dibagi dengan 5 dikali 238 1190
dikurangi 32 dikuadratkan 1024 sama dengan 7378.000 dikurangi 7.520 ketemu min 142.000 dibagi dengan 1190 dikurangi 1024 ketemu 166. A-nya sama dengan min 855. Kita masukkan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan min 855 ditambah B dikalikan 8,5. Jadi belum bisa mengetahui nilai Y. Kita cari lagi nilai B-nya. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. N-nya 5, kemudian sigma XY adalah 235.000, 5 dikali 235.000 dikurangi sigma X 32 ya, dikali sigma Y 31.000, 32 dikali 31.000 dibagi dengan N-nya 5 dikali sigma X kuadrat 238 dikurangi 32 kuadrat, sigma X dikuadratkan 32 kuadrat sama dengan 1.175.000 dikurangi 992.000 dibagi dengan 1.190 dikurangi 1024 sama dengan 183.000 dibagi dengan 166. B-nya sama dengan ketemu 1.102,41. Kita masukkan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya min 855 ditambah 1.102,41 dikali 8,5 dikurang kali ya, dikali 8,5. Y sama dengan min 855 ditambah dengan 9.370,48. Y ketemu 8.515,48 atau Y sama dengan 8.516. Ketemu nilai Y-nya sebesar 8.515 jika masa kerja karyawannya itu 8,5 tahun. Oke, sudah diketahui estimasi terhadap berapa jumlah penjualannya jika karyawannya berpengalaman 8,5 tahun. Terus bagaimana besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y? Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, kita mencari koefisien korelasinya. Jadi menghitung koefisien korelasi. R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat X dikuadratkan dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kita masukkan, kita buat lagi ya, variabel-variabelnya XY, sigma X ya, kemudian sigma Y. Ini ada sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan sudah ada, sigma Y sudah ada, sigma Y dikuadratkan, sigma Y kuadrat belum ada ditambahkan. Ini ditambahkan kolom Y kuadrat. Dibuat kolom bantuan seperti ini. Ditotalkan semuanya X ditotalkan, Y ditotalkan, X kuadrat ditotalkan, XY ditotalkan, kemudian Y kuadrat juga ditotalkan. Masing-masing variabel sudah diketahui, kita masukkan nilainya. R sama dengan N-nya 5 dikali sigma XY adalah 235.000 dikurangi 32 dikalikan 31.000 ya, sigma Y-nya 31.000 dibagi dengan akar N-nya 5 dikali sigma X kuadrat itu 238 dikurangi sigma X dikuadratkan, sigma X-nya adalah 32 kemudian 32 dikuadratkan dikali akar dari 5 dikali 2.330
2.332.000 dikurangi 31.000 dikuadratkan. R sama dengan 5 dikali 235 itu 1.175.000 dikurangi 32 dikali 31.000 adalah 992.000 dibagi dengan 5 dikali 28 1190 dikurangi 32 kuadrat itu 1024 dikali 5 dikali 233 juta itu 1.165 juta dikurangi 961 juta sama dengan 183.000 dibagi akar 166 dikali akar 204 juta sama dengan 183.000 dibagi 12,8 dikali 14.282,86 sama dengan 183.000 dibagi dengan 184.21,7 R sama dengan 0,99 R ketemu 0,99 berarti hubungannya sangat kuat ya, hubungannya positif sangat kuat ya karena R-nya 0,99 hampir 100%. Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh massa kerja terhadap volume penjualan sangat besar. Jadi dinyatakan dengan besarnya R sama dengan 0,99 dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Ini hasil dari perhitungan melakukan estimasi. Jadi berapa nilai estimasinya, kemudian berapa besar pengaruhnya. Ya, pengaruhnya adalah sebesar 99%. Atau pengaruhnya sangat kuat, ya positif sangat kuat. Jadi kalau nanti R-nya itu min 0,99 berarti hubungannya adalah negatif yang sempurna atau negatif yang sangat kuat sekali. Itu hasil dari perhitungan terhadap massa kerja dengan jumlah volume penjualan. Materi hari ini ini aja. Kemudian ada soal ya, dalam usia penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah usia anak akan mempengaruhi terhadap berat badan. Setelah dilakukan pengumpulan data terhadap 5 orang anak, diperoleh data sebagai berikut. Data pertama, anak pertama usia 9 tahun, berat badannya 40. Usia anak kedua usia 9 tahun, berat badannya 42. Dan seterusnya sampai dengan data yang ke-15. Tentukan ya berat badan atau estimasikan berat badan anak yang memiliki usia 16 tahun dan tentukan seberapa besar pengaruh usia anak terhadap berat badannya. Itu nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan sebagai tugas mandiri. Oke, itu aja untuk materi ini. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan atau nanti lihat ditanyakan di grup WA. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? April atau yang lainnya? Atau Kevin atau Aditya atau Lia Mulyani? Wah, yuk, Pak. Enggak. Yang lain? Ya, saya itu yang tadi yang kan rumah itu udah besar. Kenapa nggak jelas tuh, Erin?
Kak, itu yang tadi. Yang ini? Bukan. Bukan. Yang ini? Satunya lagi. Satunya lagi. Yang ini? Iya, yang Ya. di Y 855 sampai 1102,41 8,5 ini rumus tapi rumus dikali itu. Rumusnya kan ini. Y sama dengan A plus BX. A-nya kan min 855. B-nya ketemu 1102,41. X-nya adalah 8,5. Ini rumus ini dikalikan. Oke? oke Pak. Ya, ini kurang kali saja. Nanti diperbaiki di itu. Ya. Ya, Hanya kurang kali saja. Oke. Sekali lagi, materinya sudah di-share di grup. Ya, siapa nih? Lia. Nilai UTS udah keluar belum Pak? Nilai UTS sudah keluar. Ya. Cuman datanya itu ada di kampus kayaknya Bapak nggak bawa itu. Yang untuk